Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang akan segera membagikan dividen, yakni adalah Bank Tabungan Negara dengan nama emiten BBTN. Mereka akan membagi dividen pada tanggal 11 Maret. Ya, kalau untuk hari ini sih tanggal 7 Maret ya, jadi masih ada sekitar 4 hari sebelum mereka membagikan dividen. Tepatnya sih hari Jumat ya, karena kalau tanggal 7 kan Senin, Selasa 8, Rabu 9, Kamis 10, 11-nya hari Jumat. Jadi hari Jumat mereka akan membagikan dividen. Jadi bagi teman-teman yang melihat dividen yieldnya mungkin besar, yang tertarik, nah boleh dipertimbangkan teman-teman. Tapi kalau kita lihat sih dividen yieldnya itu cuman sebesar 1%-an, bahkan nggak sampai 2% teman-teman. Jadi kurang worth it bagi saya. Jadi saya kalau melihat dividennya nggak tertarik. Tapi kita lihat dulu fundamental daripada perusahaan yang satu ini ya. Mereka akan membagikan dividen sebesar Rp22 per lembar saham. Kalau kita lihat dari issued share-nya, saham yang beredar itu 10,59 miliar lembar. Berarti bisa dibilang bahwa dividen yang akan mereka bagikan itu sebesar 200-an miliar rupiah. Memang kedengarannya besar, tapi perlu ingat bahwa market cap-nya udah besar banget, yakni sebesar 17 triliun rupiah. Bank yang satu ini bergerak di bidang penyaluran kredit yang berfokus di bidang perumahan dan properti. Bagi teman-teman mungkin yang ada diri sendiri atau temannya atau keluarganya yang kredit perumahan, pasti ada sekian persen sampai 50% lebih yang memakai kredit daripada BBTN. Karena memang mereka sangat ahli, sangat tahu tentang kebutuhan masyarakat yang ingin memberi rumah dan properti, sehingga mereka fokus ke sana, sehingga produk yang mereka tawarkan itu cocok kepada kebanyakan orang, sehingga mereka bisa sukses di bidang ini ya. Perusahaan satu ini memang cukup cuan di bidang properti, sehingga mereka dapat dengan cukup rutin membagikan dividen ya. Bisa kita lihat dari websitenya ini, mereka memiliki banyak sekali jenis produk. Bahkan saya tidak mau membukanya satu persatu karena ini terlalu banyak teman-teman ya. Dari produk dana itu aja udah banyak banget, ada tabungan, deposito, giro, bahkan di dalam tabungan ada tabungan lain lagi. Jadi memang sangat membingungkan sih, karena memang ini menjangkau dari anak-anak sampai ke dewasa. Jadi memang bahkan dari dewasa pun ada yang perorangan, misalnya jadi karyawan, ada juga yang berbisnis, sehingga membutuhkan banyak sekali jenis tabungan, dan BBTN ini menyediakannya sih. Jadi kita lihat sekilas aja ya. Yang pertama produk BTN ada produk dana, lalu ada kredit konsumen, kredit komersil, e-channel, jasa dan pelayanan program, dan SBDK juga teman-teman. Memang banyak sekali produk daripada BBTN ini, tapi yang menjadi mereka terkenal yakni adalah dari sisi properti dan KPR. Nah, menurut teman-teman, bagaimana bisnis ke depan daripada BBTN ini ya? Kalau saya lihat sendiri sih bahwa BBTN ini memiliki proses bisnis yang menjanjikan. Karena saya juga baru belajar sih tentang properti dan perumahan. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki penghasilan yang stabil, boleh itu ambil KPR. Karena memang melalui KPR inilah kita dapat memberi properti tanpa harus memiliki uangnya sekarang. Jadi kita cicil secara kredit dengan membayar cicilan dan bunga. Nah, yang perlu kita perhitungkan di sini adalah bunganya. Jadi bukan hanya cicilannya, seberapa besar perumahan tersebut kita akan cicil, tapi juga harus perhitungkan biaya tersembunyinya seperti bunga, asuransi, dan lain-lain ya. Tentu saja ini sudah banyak banget orang-orang yang cukup sukses bermain properti melalui mitra dengan BBTN ini, KPR yang mereka ambil. Tapi juga enggak sedikit juga yang mungkin tersangkut ya, atau nyangkut, atau misalnya kreditnya macet karena situasi ekonomi yang kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, sehingga mereka tidak sanggup untuk mencicil kredit mereka. Nah, itu yang bahaya teman-teman. Jadi memang KPR yang ditawarkan BBTN ini memberikan banyak sekali manfaat, tapi juga harus diperhitungkan dengan baik ya. Kira-kira seperti inilah teman-teman ya. Jadi kan untuk kredit KPR itu kan ada yang panjang dan yang pendek. Saya pernah melihat perbandingan daripada kedua tenor ini ya. Jadi kalau saya lihat, kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih maksimal, sebenarnya kedua-duanya ini bisa menjadi pilihan ya. Pilihannya bedanya apa aja sih?
Kalau teman-teman mengambil KPR yang tenor pendek, maka teman-teman tidak perlu memusingkan bunga yang terlalu besar, karena memang kita akan melunasinya dalam jangka waktu yang lebih pendek, sehingga bunganya otomatis lebih kecil. Yang menjadi masalahnya di sini adalah bahwa pasti cicilannya itu lebih besar. Karena misalnya kita ambil tenor 5 tahun, maka cicilan yang harus kita bayar tentu lebih besar daripada yang ambil tenor 20 tahun. Nah, itu salah satu kekurangannya ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin penghasilannya tinggi, boleh ambil tenor yang pendek. Karena memang ini bunganya lebih kecil. Karena kita tidak membayar lebih lama. Nah, tapi bagi teman-teman yang penghasilannya mungkin lebih kecil daripada yang penghasilan besar, maka bisa ambil jangka panjang, salah satu solusinya ya. Tapi yang menjadi kelebihannya itu adalah kita bisa membayar bunga itu lebih kecil. Jadi lebih menenangkan hati lah ya. Jadi kebutuhan kita ini nggak usah dikurang-kurangi. Kalau misalnya makan 3 kali sehari, nggak harus dikurangi sampai 2 kali sehari. Kita bisa makan dengan normal, gitu teman-teman. Tapi misalnya kekurangannya apa sih? Kekurangannya adalah bahwa ini jangka panjang. Kita tidak tahu nanti ke depan ekonomi bakal seperti apa. Kita juga nggak tahu ya. Sama seperti pandemi yang tiba-tiba menyebabkan krisis dunia, bahkan juga sekarang juga ada krisis karena perang antara Rusia dan Ukraina. Nah, kita tidak bisa tahu tepat kapan itu akan terjadi. Karena itu, untuk teman-teman yang ambil jangka panjang itu salah satu resikonya ya. Salah satu resikonya yaitu. Jadi bagaimana solusi untuk kedua jangka ini, pendek dan panjang? Ya, untuk jangka panjang sih harus tetap punya tabungan teman-teman ya. Untuk jangka pendek juga sama, harus ada tabungan darurat, dana darurat, supaya tiba-tiba kalau misalnya kita mengalami krisis, kita masih ada punya tabungan untuk membayar untuk mempertahankan kehidupan kita. Bisa bayar kredit, bisa untuk kehidupan sehari-hari. Itu yang bisa mengamankan kita ya. Jadi perlu dana darurat teman-teman. Nah, kalau teman-teman gimana? Apakah punya dana darurat? Dana darurat itu bisa ditabung sebesar 6 bulan daripada kebutuhan sehari-hari teman-teman. Dari makanan, dari hiburan. Nah, hiburan ini tergantung lah ya. Kalau bagi teman-teman yang perlu hiburan seperti nonton bioskop dan pergi jalan-jalan, nah itu boleh dianggarkan. Lalu ada lagi kebutuhan kredit dan lain-lain, listrik, air, dan lain-lain, pulsa, kuota, itu harus diperhitungkan di list, lalu dikalikan 6 bulan kebutuhan. Nah, itulah dana darurat kita. Supaya selama 6 bulan ketika kita mungkin di PHK, nggak ada pekerjaan, kita dapat memikirkan jalan, ya. Karena memang selalu ada jalan ketika kita masih hidup. Jadi, teman-teman, keep living, keep thriving. Salah satu moto daripada channel ini. Jadi, begitu teman-teman tentang KPR. Jadi, bagi teman-teman yang mau ambil KPR dari BBTN, nah, ingat, harus ada dana darurat, mau jangka panjang ataupun pendek. Semuanya tetap perlu dana darurat. Ya, jadi begitulah sekilas tentang perusahaan BBTN ya. Saya juga sekalian belajar tentang KPR juga sih, karena itu penting juga teman-teman ya. Sekarang kita akan melihat fundamental daripada BBTN ini di RT Bisnis. Setelah kita membahas tentang bisnisnya yang ini memang membantu banyak orang, tetapi harus memiliki pengetahuan tentang KPR dan dana darurat. Ya, jadi BBTN ini masih aman bisnisnya, pasti diperlukan sampai ke depan. Dan kita lihat pemegang sahamnya itu masyarakatnya sebesar 40%, jadi aman. Lalu dengan negara Republik Indonesia sebesar 60% ya. Saya iseng-iseng cari tentang negara Republik Indonesia seperti yang biasanya saya lakukan. Dan kalau saya baca-baca di sini sih aman-aman aja sih, nggak ada berita negatif buat negara Indonesia ya. Ya, jadi aman. Lalu sekarang kita akan melihat fundamental daripada BBTN di sini. Perusahaan yang satu ini memang selalu mencatatkan laba. Meskipun tahun 2019 sempat labanya menipis, tapi akhirnya tahun 2021 mendapatkan cuan yang cukup maksimal sampai PR-nya bisa di bawah 10 kali. Kita lihat di sini operating profit-nya memang lebih kecil daripada net profit. Jadi salah satu nilai minusnya sih. Tapi setidaknya adalah ya. Dengan PR-nya 7,3, ini bagus banget. Dengan PBV-nya 0,8, ini juga masih murah. Dengan operating profit margin cuma 8%, net profit margin juga cuma 8%. Standar aja. Lalu yang di sini yang cukup membuat saya sedih, yakni current ratio-nya cuma sekitar 99,43%. Nggak sampai 100%. Jadi nggak memenuhi kriteria saya tentang perusahaan yang bisa masuk ke watchlist kita. Meskipun mereka ini cukup liquid. Dengan hari ini turnover-nya yang masih sisi kedua masih berjalan nih, yakni sebesar 73 miliar rupiah.
cukup likuid, tapi sayang sekali keuangannya masih kurang sesuai keinginan saya. Jadi untuk BBTN ini saya tidak akan masukkan ke watchlist ya, meskipun mereka bagi dividen, tapi dividennya kurang besar, cuman 1%-an dividen yieldnya, dan juga keuangannya kurang sehat. Jadi untuk BBTN ini saya skip dulu. Demikian tentang pembahasan BBTN yang akan segera bagi dividen 200-an miliar rupiah, yakni sebesar Rp22 per lembar saham, yang menyorotkan KPR bagi masyarakat Indonesia. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.